siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi ini Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tentunya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan itulah doa harapan saya buat Bapak Ibu Saudara semua agar tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk itu mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Bapa pagi ini buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang malam beristirahat kami, dan kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai hari yang baru, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan Engkau berbicara atas setiap kami, Engkau melawat kami, Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami semua ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami sediakan hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, ada ungkapan dalam bahasa Latin mengatakan ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Ungkapan ini sebagai penegasan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, saling melengkapi dan ada keseimbangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Kita ada di kamar seharian penuh lalu kita gak melakukan apa-apa. Gak boleh saudaraku. Ya gak boleh. Jadi harus disertai dengan tindakan, usaha atau bekerja. Kita berdoa dan berdoa supaya Tuhan kirim berkat buat kita. Itu bagus. Ya, itu bagus saudaraku. Kita berdoa terus supaya Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, entah itu berkat keuangan, itu bagus. Tetapi tanpa ada tindakan, ya kita action, kita bekerja, maka apa yang kita doakan itu akan menjadi sia-sia saudara. Jangan kita berharap pada saat kita berdoa saja, kita ada di kamar berdoa tiba-tiba ya berkat itu turun dari langit di depan kita, blek. Nggak mungkin saudaraku. Tidak mungkin. Bukan berarti Tuhan gak bisa. Tuhan bisa saja tiba-tiba mengirim berkat buat saudara pada saat saudara bekerja, tapi itu tidak akan Tuhan lakukan. Karena apa? Karena Tuhan mau pada saat kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau kita meraih apa yang kita minta kepada Tuhan itu melalui tindakan kita saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bekerja. Kita action, kita bertindak, kita bekerja. Mungkin ada orang mengatakan, Pak, burung di udara kan Tuhan pelihara. Jadi cukup kita berdoa saja maka Tuhan pasti pelihara kita. Ya, burung di udara Tuhan pelihara. Artinya burung itu keluar dari sangkar. Tidak ada di dalam sangkar terus saudaraku.
Artinya burung itu keluar dari sangkar, dia terbang dan mau meraih apa yang Tuhan sediakan. Sehingga Tuhan tetap melihara burung itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hanya berdoa, lalu kita tidak melakukan apa-apa, ya, jangan sampai saudara kecewa karena saudara hanya berdoa saja. Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat melalui apa yang saudara minta melalui doa itu. Dengan saudara meraih berkat itu dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan melalui doa kita harus disertai dengan tindakan, usaha atau bekerja, saudaraku. Sebaliknya kita juga tidak boleh bekerja saja tanpa disertai dengan berdoa. Nggak boleh kita bekerja siang dan malam, lalu tanpa kita memperdulikan Tuhan, kita nggak pernah berdoa, itu juga nggak boleh. Kalau begitu ya kita hidup bukan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya tentunya kalau kita hanya bekerja siang dan malam, lalu kita memperoleh hasil apa yang kita lakukan itu dalam pekerjaan kita, ya kita akan melupakan Tuhan. Kita akan menepuk dada dan berkata, ini semua kan hasil usahaku, itu semua kan hasil pekerjaanku. Jadi saudara tidak mengandalkan Tuhan lagi, saudara mengandalkan diri sendiri. Yang ada apa? Akhirnya kesombongan dalam diri kita. Bukan berarti ya kalau saudara bekerja lalu saudara tidak bisa menjadi kaya atau bisa meraih berkat. Bisa. Kalau saudara bekerja saja bisa saja saudara mendapat berkat-berkat itu, karena memang Alkitab katakan Allah itu menerbitkan matahari bagi orang yang fasik dan orang yang benar. Orang fasik, orang yang tidak memperdulikan Tuhan, dia mau bekerja keras, ya, dia juga dapat makan, dia juga dapat berkat itu, saudaraku. Ya, bahkan ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan banyak yang kaya, tetapi dia tidak sadar bahwa apa yang dia punyai, ya, apa yang dia raih itu semua karena Tuhan. Karena dia tidak sadar akan hal itu, maka dia tidak akan memperdulikan Tuhan lagi. Ya, dia sadar ya dalam dirinya sendiri bahwa itu semua karena apa yang dia lakukan, dia bekerja, itu kesadaran dia. Karena apa? Karena tidak mengingat Tuhan dalam dirinya. Jadi yang benar adalah berdoa dulu, lalu kita baru melakukan apa yang kita harus lakukan. Kita bertindak, saudara. Kita bekerja. Ini yang benar seperti itu. Yaitu apa? Berdoa dan bekerja. Amin, saudara. Makanya saudara, Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus itu sebelum melakukan aktivitas, Tuhan Yesus sebelum melakukan apa yang dia harus kerjakan dalam kehidupannya, Tuhan Yesus itu selalu meluangkan waktu, selalu ya dia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa di sana. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Dia mencari kehendak Bapa. Apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus kerjakan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapa. Dia adalah putra tunggal Bapa. Diutus oleh Bapa karena kasih Bapa kepada dunia. Supaya Tuhan Yesus menyelamatkan dunia dengan cara bagaimana? Dengan cara dia bekerja. Dengan cara dia menyelesaikan kehendak Bapa, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia, Tuhan Yesus itu berdoa dan bekerja. Kalau kita melihat dalam Markus 1 ayat 35 katakan begini, saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan apa, saudara? Berdoa di sana. Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana waktu hari masih gelap. Artinya sebelum matahari terbit, sebelum hari yang baru itu datang, Tuhan Yesus memulai hari yang baru dalam memulai aktivitasnya. Tuhan Yesus selalu
mengutamakan doa dulu. Dia berdoa, dia pergi ke tempat sunyi, dia menyendiri bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Sehingga pada saat murid-muridnya menjumpai Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, semua orang mencari Engkau." Lalu Tuhan katakan, "Mari kita pergi ke tempat-tempat lain supaya Injil diberitakan di sana. Pergi ke kota-kota lain." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui doa maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa, kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya di sepanjang hari ini, saudaraku. Dan ini penting untuk dilakukan bagi kita, yaitu memulai hari dengan apa? Dengan berdoa. Jadi jangan mulai harimu melakukan pekerjaan dulu. Jangan saudara lakukan apa-apa sebelum saudara datang kepada Tuhan melalui doamu kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lakukan hal itu, saudara, sebelum memulai aktivitas yang Tuhan Yesus akan lakukan. Dia memberi teladan bagi kita. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan setelah itu Tuhan Yesus baru bekerja, melakukan apa yang dia harus lakukan. Jadi Tuhan Yesus merupakan teladan utama dalam hal berdoa dan bekerja, saudara. Dan Tuhan Yesus pernah katakan, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Itu yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 17, saudara. Jadi semasa berada di bumi, Tuhan Yesus begitu giat mengerjakan tugas dari Bapa, yaitu melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengajar dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan, saudara. Meski disibukkan dengan jadwal yang begitu luar biasa padatnya dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengabaikan jam-jam doa, saudara. Dia selalu berdoa. Pada saat muridnya diperintahkan bertolak ke seberang, ya, Tuhan Yesus pergi menyendiri di satu bukit, dia berdoa di sana, saudara. Muridnya diminta untuk bertolak ke seberang, dan Tuhan Yesus dia menyendiri, dia bercakap-cakap dengan Bapa di surga, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bila setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sesibuk apapun yang kita lakukan, mari luangkan waktumu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara bercakap-cakap kepada Tuhan. Saudara memuji menyembah Tuhan, saudaraku. Ya, sesibuk apapun yang saudara lakukan dalam pekerjaan saudara, apapun itu, luangkan waktumu. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudaraku. Sebagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Sibuk sekali Tuhan Yesus setiap hari. Dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Namun Tuhan Yesus tidak mengabaikan jam-jam doa, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa. Jadi ada keseimbangan antara bekerja atau pelayanan dan berdoa. Harus ada keseimbangan, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita. Pada saat pagi-pagi buta, ya matahari belum terbit, ketika hari masih gelap, saudara, Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menempatkan hubungan dengan Bapa itu dalam doa itu sebagai hal yang terutama sebelum Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu di hari yang baru. Setelah itu barulah Tuhan Yesus mengajak ya murid-muridnya untuk apa? Bekerja, memberitakan Injil di seluruh Galilea, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Ya, di zaman sekarang ini semua orang disibukkan dengan aktivitas yang padat. Ya, apalagi sekarang ya PPKM sudah dicabut, ya, orang udah bebas untuk bekerja di kantor masing-masing, melakukan aktivitas apapun, ya kan? Ya, orang sekarang mulai disibukkan dengan aktivitas yang begitu padat, saudara.
Kalau saya keluar dari rumah pagi-pagi saudara, itu jalanan sudah padat. Jalanan sudah ramai sekali. Orang sibuk, ya, sibuk dengan pekerjaan kantor, sibuk dengan pelayanan dan sebagainya, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, sesibuk apapun, jangan sekali-kali saudara meninggalkan jam-jam doa. Ya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan jam doa kita, saudaraku. Sesibuk apapun itu. Ya, kita ini diberi waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 24 jam sehari, saudara. Ya, dalam 24 jam sehari, kita harus luangkan waktu kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Setelah kita melakukan aktivitas di sepanjang hari, kita kembali datang kepada Tuhan. Melalui doa kita kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan buat kita kerjakan. Lalu kita istirahat, bangun tidur, sebelum memulai aktivitas, kita juga datang kepada Tuhan dulu. Jangan sibuk lakukan yang lain, saudaraku. Utamakan Tuhan dulu, saudara. Jadi kita diberi waktu yang sama, 24 jam sehari. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk sibuk bekerja saja, saudara. Apalagi kita habiskan waktu hanya untuk hiburan, ya, nonton TV, main game dan sebagainya. Jangan, saudaraku. Pakai waktu kita dengan berdoa, minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan pada hari-hari yang saat ini kita lalui, saudara. Apalagi ya, banyak orang memprediksi tahun 2023 ini banyak sekali masalah, banyak pergumulan. Dan itu boleh saja orang memprediksi hal seperti itu. Tetapi orang yang selalu mau datang kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan akan mendapat tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan akan apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ke depan, di tahun ini, saudara. Sehingga walaupun ya dunia katakan akan terjadi resesi ekonomi, dunia akan mengalami banyak masalah, namun kita anak-anak Tuhan yang selalu melekat kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan akan terus ya, melihat peluang-peluang yang baik, akan terus melihat berkat-berkat Tuhan dihadirkan, dicurahkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari biarlah kita menjadikan doa itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari-hari yang kita lalui, saudara. Ya, jangan kita menganggap bahwa doa saja sudah cukup, jangan juga. Ya, doa tidak cukup. Ya, setelah saudara berdoa, kita perlu bekerja, saudaraku. Ya, kalau kita hanya berdoa saja, ya, tidak bekerja, kita akan menjadi orang malas. Tapi kalau kita hanya bekerja, tidak mengandalkan Tuhan, tidak pernah berdoa, kita akan menjadi orang yang sombong pada saat kita mendapat sesuatu yang kita harapkan, saudaraku. Untuk itu biarlah kita mau berdoa dan juga mau bekerja, saudaraku. Dengan berdoa Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Untuk itu biarlah kita meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu pagi ini ya Bapak, yang mengingatkan setiap kami Bapak, yang menyadarkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami melalui doa kami kepadamu sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan. Untuk itu mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sehingga kami terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan, Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah Bapak, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari sorga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini, dan sampai berjumpa kembali di program besok dalam renungan firman Tuhan pagi hari. Dan jangan lupa saudara bisa bagikan video ini ke teman-teman saudara, ke media sosial, melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, supaya video ini berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan